yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan, juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah 3 kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun Mas Mbak, dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga,
Dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong. Karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan itu sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan. Surakarta pada Senin 14 April. Koordinator Tim Hukum Andika Dian Prasetyo menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo Ahmad Syarifuddin. Silakan rekan Ahmad dengan laporan Anda. Ya benar rekan Sarah dan Tribuners bahwa seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Dan alasan gugatan ini didasarkan pada Jokowi yang sampai saat ini belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan
menurutnya ada beberapa data juga yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim merupakan rilisan dari Universitas Gadjah Mada. Dan salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI, yakni Dian Sandi Utama. Dan dari situlah pihaknya menemukan beberapa hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing yang namanya berbeda, kemudian ada juga penanggalan terbit ijazah yang ditulis, itu sebelum lembar pengesahan skripsi itu disahkan gitu. Dan ia juga menepis tudingan bahwa pengajuan gugatan ini telah kalah dan tidak terbukti. Menurutnya keabsahan ijazah Jokowi belum benar-benar diuji di pengadilan. Gugatan yang dilayangkan Egy Sujana sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 April 2024 lalu. Jadi tidak ada yang mengatakan menang atau kalah, tapi di situ dinyatakan NO atau pengadilan merasa tidak berhak mengadili perkara tersebut sehingga ditolak oleh pengadilan. Jadi belum masuk substansi pembahasan mengenai keabsahan dari ijazah Jokowi ini, begitu rekan Sarah. Baik, lalu terkait dengan hal-hal yang tadi data-data yang disinkronkan, ada yang tidak tepat, apa saja yang sudah mereka temukan terkait dengan dugaan ijazah palsu tersebut? Ya, seperti ini, ada salah satu video yang sempat diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara yang waktu itu Pak Jokowi berkunjung ke UGM saat masih menjabat sebagai presiden. Di situ disebutkan bahwa pembimbing dari Pak Jokowi merupakan Pak Kasmujo, sedangkan dalam lembar pengesahan itu pembimbingnya ditulis sebagai Profesor Ahmad Sumitro. Itu yang pertama. Kemudian ada juga ketidaksesuaian penanggalan terbitnya ijazah dengan lembar pengesahan. Jadi lembar pengesahan itu ditulis 14 November 1985, namun ijazah yang beredar itu tanggal 5 November, artinya dinilai tidak wajar karena ijazah itu diterbitkan sebelum lembar pengesahan itu disahkan, begitu. Baik, lalu sebelumnya kan ada statement dari pihak Jokowi bahwa mereka juga akan melawan terkait dengan tuntutan atau gugatan dari dugaan ijazah palsu ini. Apakah ada statement khusus dari pihak penggugat terkait nantinya mungkin Jokowi juga akan melawan gugatan ini? Sejauh ini dari pihak penggugat juga belum menanggapi dari secara spesifik dari langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak Jokowi, karena sejauh ini belum jelas apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak Jokowi untuk melawan tuduhan ijazah palsu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Selamat kembali bertugas. Namanya ijazah itu juga, ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres, ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus, ya? Oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini, jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan bis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, secara teknis pasal-pasal berapa silakan ini sampaikan. Ya, terima kasih.
Ini namanya, saya kenalkan dulu, ini namanya Andika, ya, lengkapnya. Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo alumni UII, terus ini Ridho alumni UMS, terus ini Mustafa alumni Sumsa, ini Abdul Rahman UMS, ini alumni Universitas Negeri Surakarta, ini alumni Universitas Negeri Surakarta, ini UMS, ini lulusan UNS. Ya. Tipu UGM, kenapa harus pakai tipu? Karena UGM itu sangat disayang. Ini pertanyaan bagus. Saya masih ingat mereka pernah memecat namanya Ipong SAZ, dosen visipol, hanya karena disertasinya menjiplak sepertiga itu karya mahasiswanya, namanya Jenggawah Siriaria, dijadikan disertasi, dia dipecat. Kemudian Profesor Dr. Anggito Abimanyu, ya, itu pernah disuruh menyerahkan gelar profesornya hanya gara-gara nulis opini di Kompas, ternyata itu karya sekretarisnya. Bayangkan betapa mulianya UGM. Saya pantas mengatakan mulia karena saya pernah daftar UGM keterima. Saya lebih pintar dari Pak Jokowi. Tahun 85 saya keterima UGM jurusan studi ekonomi pembangunan dan UNS. Passion saya hukum, makanya saya ngambil di Fakultas Hukum. Jadi itu ya pertanyaannya. Biar yang jawab ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufik. Kaitannya dengan klarifikasi, kita sebenarnya sudah mencermati hal ini kan sebenarnya sudah lama. Kebetulan saya sendiri adalah kami ada sebagian dari pengacara tipu UGM ini juga pernah mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri dalam perkara pidana. Di situ adalah muatannya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dituduh untuk menyebarkan kabar bohong, yang mana mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi kan? Nah, dalam persidangan itu seperti teman-teman media ketahui, kita tidak pernah melihat adanya ijazah Jokowi asli itu diperlihatkan, tidak pernah. Menyambung dengan pernyataan yang tadi diutarakan Pak Taufik kaitannya dengan kuasa hukum Pak Jokowi atau nantinya yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya. Kemarin kan ada beberapa lawyer yang konferensi pers, jadi mereka bilang bahwa sudah 2 kali menang, mau apa lagi, mau membuktikan apa lagi, kan pertanyaannya seperti itu. Tadi sudah singgung Pak Taufik bahwa kalau menang ditunjukkan di mana, dan jadi ini juga sekaligus untuk pendidikan untuk masyarakat umum. Jadi pengadilan ini bukan tempat untuk berlomba, bukan tempat untuk menang kalah. Di sini tempat mencari benar salah. Benar salah, kita mencari keadilan di tempat ini, di lokasi ini kemuliaan dari pengadilan. Jadi tidak ada yang namanya menang kalah. Kalau teman-teman media mungkin saya refresh kembali. Pertama kali gugatan itu diajukan oleh Bambang Tri, yang kemudian dicabut karena Bambang Tri dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan. Terus yang kedua adalah setelah Bambang Tri itu ditahan oleh rekan kita Bang Ahmad, Bang Egi dan lain sebagainya melakukan gugatan di Jakarta, itu pun juga tidak ada yang menyatakan itu menang atau kalah, tetapi di situ dinyatakan NO, yang artinya adalah bahwa pengadilan itu merasa tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut. Jadi belum sampai masuk ke substansi, belum masuk ke pokok perkara, belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang kita mau mempertanyakan sebenarnya satu. Itu tadi kan ada klarifikasi dan lain sebagainya. Teman-teman media di sini saya yakin ada yang dari Tempo, ada yang dari Detik, ada yang dari Tribun News dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya yakin semua pasti ada datanya. Semua pasti rekam jejak digital berita itu pasti ada. Yang pertama kali Jokowi pernah bilang, Pak Jokowi di Universitas Islam Indonesia pada 70 tahun peringatan, beliau bersama Prof. Mahfud dan Buya Syafi'i Ma'arif ditanya ijazah IP kamu berapa Pak Mahfud? Pak Mahfud jawab 3,8, tapi Pak Jokowi dengan jelas dia menyatakan bahwa saya IPK-nya di bawah 2. Itu yang nulis Tempo. Itu pertama. Yang kedua, ada berita banyak
yang kami kutip dari YouTube-nya Kesekretariatan Negara, di situ menyebut menampilkan video bahwa Pak Jokowi itu berkunjung ke UGM. Di situ beliau sangat yakin dan memanggil yang namanya Pak Kasmujo. Itu adalah seorang pembimbingnya dia. Menurut Pak Jokowi. Menurut Pak Jokowi itu yang Pak Kasmujo ini kan orangnya galak dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa teman-teman verifikasi sendiri. Masa sih di akun Sekretariat Negara loh, ini bukan buatan kami. Jadi itu Sekretariat Negara. Nah, kami cocokkan dengan apa yang fakta yang UGM saat ini lakukan. UGM merilis ini loh ijazahnya Jokowi. Dan kami juga menemukan dari repository UGM yang kita unduh itu ada kejanggalan yang kaitannya dikaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Seperti yang teman-teman tahu sekarang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu hanya muncul sebelum Lebaran kemarin. Itu baru muncul lembar yang utuhnya, yang diposting oleh siapa itu namanya? Politisi PSI. Ya, politisi PSI. Mas Andika, ya, penegasan terkait yang mendasari pokok-pokok dari gugatan ini sendiri, yang mana ijazah palsu Jokowi itu mungkin pokok-pokok atau poin-poin yang mendasari itu apa? Jadi begini, Pak Jokowi ini kan kemarin itu kan mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik pertama kali di wali kota itu kan di KPU dan lain sebagainya. Nah, dasarnya adalah ketika seorang pejabat itu melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali. Yang kita mau adalah mulai dari hari ini, seperti keinginan Pak Taufik sebagai penggugat adalah bahwa ayo kita ini bernegaralah dengan jujur, bernegaralah dengan baik dan benar. Gitu. Kalau menggunakan ijazah palsu dan lain sebagainya itu ya menurut kami itu tidak benar kan begitu. Ini saya tambahkan tadi pertanyaan kenapa harus diajukan gugatan. Intri poinnya di gugatan itu ada namanya posita, ada petitum atau petisi. Petisi kita salah satunya menyatakan Pak Jokowi tidak pernah berijazah di SMA 6. Pak Jokowi tidak pernah kuliah selesai di namanya objek. Dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta orang lahir sudah harus bayar utang.